Saya Wahid Bro. Dan saya Hamzah, mahasiswa mata kuliah Sejarah Hukum Islam di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Nah, Islam Nusantara adalah corak keislaman khas Indonesia yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal dengan pendekatan moderat, inklusif, dan damai. Islam Nusantara menjadi solusi relevan menghadapi tantangan global seperti ekstremisme dan konflik budaya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Konsep Islam di Nusantara. Islam Nusantara adalah corak Islam yang memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip syariat. Karakteristik yang mencakup nilai-nilai moderasi atau tawasud, toleransi atau tamasuk, keseimbangan atau tawazun, dan keadilan atau iktidal. Filosofinya didasarkan pada prinsip memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik, sehingga memungkinkan ajaran Islam beradaptasi dengan konteks lokal. Dalam konteks global, Islam di Nusantara dianggap relevan dalam menghadapi ekstremisme, mempromosikan dialog antar agama, dan menyelesaikan tantangan modernitas. Baik, selanjutnya itu sejarah Islam di Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7, dibawa oleh pedagang Muslim dari Persia, Gujarat, dan Arab. Penyebaran Islam di Jawa sangat dipengaruhi oleh Wali Songo yang menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Selain itu, kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Kesultanan Banteng berperan penting sebagai pusat penyebaran Islam melalui pendidikan, politik, dan dakwah pada masa kolonial. Pesantren menjadi lembaga penting dalam melestarikan tradisi Islam dan budaya lokal, serta mendukung perjuangan melawan kolonialisme seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di era modern. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memperkuat karakter Islam Nusantara dengan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. baik pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir itu adalah metodologi kajian Islam Nusantara. Jadi kajian Islam Nusantara dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan histori mengkaji perkembangan Islam berdasarkan sumber sejarah. Sementara pendekatan antropologis menyoroti interaksi ajaran Islam dan budaya lokal. Pendekatan sisiologis menganalisis peran komunikasi dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU dalam membentuk Islam modern. Pendekatan teologis mempelajari adaptasi ajaran Islam dengan konteks lokal. Dan yang terakhir adalah pendekatan interdisipliner, menggabungkan semua perspektif ini untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam dan holistik tentang fenomena Islam Nusantara. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh ketiga pemateri kami. Sebagai kesimpulannya, Islam Nusantara adalah model keislaman yang moderat, inklusif, dan damai, yang terintegrasi dengan budaya lokal. Sejarahnya menunjukkan penyebaran yang damai melalui proses adaptasi dengan tradisi lokal, menghasilkan identitas keislaman yang khas. Kajian interdisipliner penting dilakukan untuk memahami Islam Nusantara secara mendalam agar dapat menjadi inspirasi di tingkat global.